Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcastnya Wijaya Stuti 212.5 FM with me Alejandro Wijaya dan istri saya Astuti Alejandro. Terakhir itu kemarin ada yang sempet nanya ya kan, ini gimana sih caranya supaya bisa pede public speaking kayak begitu kan. Nah tapi ada juga nih, karena dulu pengalaman lagi saya masih mengajar. Iya. Kita. Oh, kita masih mengajar karena pernah jadi guru. pernah jadi guru, pembicara, dan kamu pernah jadi dosen. Aku pernah jadi dosen, pembicara juga, terus stand up comedy juga. Ngomong di depan orang banyak tuh bakat atau bisa dilatih sih, Bi? Sebenarnya sih bisa dilatih. Lagi pertama kali aku ngajar itu deg-degan banget loh. Enggak, kita flashback ke waktu SMA kayaknya deh. Jadi pertama kali ada tugas presentasi itu pasti di SMA kan. Kalau aku sih udah dari SMP sih kayak gitu. Oh, kalau aku sih dari TK. Nggak mau kalah. Jadi biar gini-gini kan Astuti anak pesantren ya. Jadi waktu SMP tuh udah sering pentas, jadi banci tampil, maksudnya gitu, Bi. Siap. Kalau aku dulu lagi TK sih, pertama kali belajar presentasi itu lagi TK. Serius? Ngomong apa dah? Oh iya sih, dia soalnya TK-nya di Michigan. Jadinya emang kayak anak bule gitu ya, aku juga kayak gitu. Aku juga ngajarin anak TK ngomong di depan umum. Salah. Ngomong di depan kelas, bahkan nanyain ibu guru sama orang tua murid pakai bahasa Inggris. Coba. Gimana kamu flashback-nya gimana deh? Serius. Gimana flashback-nya? Serius. Pertama kali kalau aku sih emang dulu anaknya tuh pendiam, pemalu, swear. Gak kayak sekarang kamu ya? Iya. Pokoknya tuh diem aja. Terus pokoknya kalau ada apa-apa aku diem aja. Ya udah, kamu nggak apa-apa, diem aja deh ya. Ya udahlah, ngapain sih kan orang diem mulu, ngapain coba? Oke. Serius. Jadi mulai SD tuh aku nggak berani ngomong di depan umum. Pokoknya di depan anak-anak, di depan orang tuh ngomong tuh kayaknya tuh kayak malu banget. Padahal tuh aku udah disuruh tampil. Pokoknya setiap ada event apapun aku disuruh tampil sama bunda tuh. Pokoknya harus berani. Sampai pada waktu TK aku loh ikutan lomba senyum, Bi. Oh iya kah? Iya, gak bisa senyum, jadi kamu gak bisa senyum jangan sampai diikutin lombanya. Senyum aku tuh semanis Mona Lisa. Astagfirullah. Kok kamu kayak gak ngakuin sih? Jadi bener, aku menang loh, juara favorit Harapan 3. Oke, terus gimana dong? Ini hubungannya sama public speaking apa coba? Oh iya. Jadi mulai TK kan kayak gitu tuh. Aku mulai dikasih tahu sama bunda aku, bilang gini, maju ke depan buruan, ikut lomba, udah dibayarin semuanya, kamu tinggal senyum, buka topi kayak gitu kan. Itu sama Henny Kusumonegoro, siapa sih itu? Aku nggak tahu. Sama Kak Seto gitu kan. Nah itu pertama kalinya aku didoktrin sama bunda aku, dibilang anggap semua penonton itu batu atau monyet. Atau enggak, anggap aja monyet yang lagi megang batu. Serius beneran. Nah itu pertama kalinya. Sampai akhirnya pas aku udah mulai gedean dikit, aku nganggep nggak mungkin sih kayaknya kalau itu orang-orang yang diajak ngomong sama aku di depan umum tuh aku bilang monyet, kayak nggak mungkin ya. Karena tetap berisik. Jadi aku anggap mereka batu atau nggak tahu sama sekali apa yang aku omongin gitu. Anggap aja mereka tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Maksudnya. Oke, jadi sebenarnya itu kalau misal ini yang trik yang kamu lakuin ini supaya kamu nggak demam panggung ya? Yes, betul. Terus udah gitu, aku tuh belajar tadinya tuh galau gitu kalau misalnya ada yang nanya, terus aku nggak tahu harus jawab apa gitu kan. Aku tuh langsung mikir, terus kelihatan gugupnya gitu kan. Tapi lama-lama aku coba mengembalikan pertanyaan itu ke audiens. Jadi audiens yang jawab. Jadi aku cuma fasilitator. Sama kayak gini, kalau ada mahasiswa nanya, Pak, ini maksudnya apa ya? Oh, menurut kamu apa? Cek gitu ya. Tapi pernah lo buntu gitu. Jadi semua paling males kalau ada audiens yang udah kita lemparin lagi pertanyaan, terus dia yang
sepi gitu, gitu kan, pernah nggak? ya always, Iya, itu banget. always kayak gitu. Kalau udah kayak gitu akhirnya gini, oke, kalau gitu nanti akan Miss Nisa cari di buku dulu ya, kayak gitu atau apa gitu. Nah, terus langsung next step gitu kan. Yang jelas pokoknya udah ada poin-poin apa yang mau diomongin dan alhamdulillah sih aku nggak ngerti kenapa. Tapi kalau menurut aku sih bisa ngomong di depan umum itu juga bakat dan kebiasaan kita. Kalau kita sering dengerin orang presentasi, presenter, terus apa lagi ya? Baca buku. Nah, itu juga soalnya aku juga nggak nyangka loh bisa jadi penyiar waktu itu sebentar 10 bulan di Purwokerto. Aku nggak nyangka banget. Maksudnya aku benar-benar pendiam, cuman emang ada dalam lubuk hati aku yang paling dalam, aku tuh suka ngikutin gaya bicara presenter atau apapun yang aku suka. Jadi gini, nggak tahu kenapa telinga aku tuh kalau ngelihat orang gini, wah dia nih, aku tahu orang itu dari suaranya gitu. Oh nih misalnya, oh nih Abi nih. Oh nada suara orang itu marah, gini nadanya. Oh kalau nada orang bahagia tuh begini gayanya gitu. Aku tuh mempelajari itu gitu. Sampai akhirnya aku berusaha membacakan sebuah cerita dengan intonasi yang sesuai dan orang lain mengerti gitu sih. Itu awal-awalnya. Itu awalnya bisa public speaking ya. Iya. Beberapa orang bilang kalau public speaking itu sebenarnya bakat katanya. Cuma kalau aku sendiri sih bilang kalau public speaking itu sebenarnya bisa dilatih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak pede, kalau misalkan ada ditanyain nih, misalkan kita bikin podcast bareng yuk kayak gitu, enggak, gue malu gitu, malu apaan, padahal cuma suara doang kayak begitu, tapi memang dia kepercayaan dirinya tuh belum terbangun gitu. Tapi kenapa aku bilang itu bakat? Karena gini nih, kadang ada orang yang kayak aku sih nggak sombong ya, aku misalnya gini suruh. Waktu itu aku juga pernah mewakili Woman Wheel di Bandung di Google kan. Nah, aku cuma dikasih tahu ini loh materinya gini, terus aku baca slide-nya, oh maksudnya kesini. Jadi aku tinggal ngembangin balik dan itu lagi aku bilang ke fasilitator di sini kita tuh bukan aku yang paling tahu, tapi kalian juga harus bercerita. Jadi aku balikin lagi ke mereka. Mungkin beda-beda case ya. Kalau seminar atau apa nggak kayak gitu. Tapi yang penting adalah, kalau menurut aku adalah bahan tuh harus ada. Terus menguasai apa yang mau kita sampaikan. Kalau nggak, bang bling-blung aja di depan gitu. Iya kayak orang blow on beneran. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan menurut aku nih, kalau yang namanya public speaking, kamu itu mau menyampaikan sesuatu depan halayak umum kayak begitu, sebenarnya itu bisa dilatih gitu, nggak cuma orang berbakat aja. Apalagi dong ngomong apalagi dah ini nah. Itu orang berbakat karena enggak bisa dilatih. Enggak, karena gini, karena bisa dilatih. Orang yang punya bakat untuk jadi ngomong di depan umum ini, dia tuh bisa baca suasana. Jadi kayaknya nih kaku nih, gue ice breaking bisa dulu. Bisa dilatih itu. Enggak juga. Bisa dilatih. Enggak bisa dilatih. Bisa udah dilatih. Apa sih aura bintang gitu. Enggak bisa dilatih. Ya udah kalau gitu kita bisa dilatih. Gini soalnya gini menurut aku nih ya, kenapa bisa dilatih? Karena apapun yang mau kalian lakukan, mau kalian capai, pekerjaan apapun, hal apapun, kalau kalian belum pernah mencobanya, kalian gak akan pernah bisa. Jadi kalau misalkan nih, saya belum pernah bicara di depan halayak umum, saya belum pernah ngajar, saya belum pernah menyampaikan materi kayak begitu. Tapi kalau belum pernah dicoba, kita nggak akan tahu, dan nggak akan pernah bisa. Cuma pernah dicoba nih, tapi jadi gugup, jadinya nggak pede segala, tremor, demam panggung, keringet dingin segala, berak di celana, pipis semua. Gak. Nah terus, enggak. Ngomong mulu dia dari tadi, gue nggak ngomong. Nah ya, jadi kenapa semuanya itu bisa dilakukan? Jadi semua itu bisa karena terbiasa. Nah itu kuncinya. Bisa karena terbiasa. Kalau kamu membiasakan diri untuk bisa melakukan sesuatu, pasti jadi bisa. Naik sepeda gitu. Tadinya nggak bisa naik sepeda, tapi terus-terusan dicoba. Akhirnya jadi bisa. Karena apa? Karena biasa. Karena apa? Karena terus dilatih.
Gitu. Kalau misalnya orang introvert, extrovert bisa juga. Lah bisa juga, bisa. Sekarang gini, introvert sama extrovert menurut aku itu cuma pilihan aja. Mereka nggak suka lah untuk kayaknya menonjolkan diri di tempat ramai kayak gitu. Gue lebih baik sendiri. Oh iya. Berarti introvert biasa jadi penyiar radio atau gimana? Ya, Tapi bisa, ngomongin bisa. yang tadi. Enggak. Anak murid aku Enggak. ada loh. Anak murid TK aku, ya Allah, Tetep lucu aja dia mau banget. cerita. Aku masih inget banget. Jadi tuh dulu waktu aku ngajar di salah satu sekolah, anak TK-nya itu tetap harus presentasi, tugasnya tuh presentasi serius Dia anak saking TK-nya. gugupnya nih, saking gugupnya apa gimana? Ini satu doang nih, emang udah anak nggak bisa diem, susah diatur gitu ya. Aduh, nah, si Z itu deh namanya, aku sebut inisialnya. Begitu dia presentasi, udah tuh kita lagi enak-enak dengerin dia ya. Walaupun dia gugup segugup apanya, tiba-tiba tahu nggak sih? Ya Allah, banjir dong di bawahnya. Ya udah langsung nggak usah dilanjutin aja presentasinya, padahal itu lagi pengambilan nilai kan. Untungnya nggak kena karpet. Coba bayangin kalau kena karpet, oh my god. Dan anaknya sekarang udah gede dan lucu banget, kata temen aku, tambah pinter lah dia presentasinya. Ya berarti bener juga ya kamu bilang ya. Iyalah. Oke. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya bakat semuanya gitu. Cuma kita mau menonjol di Mau sisi apa mana enggak gitu. gitu. Iya. Mau apa enggak gitu Niat apa sebenarnya. enggak? Niat apa enggak gitu. Keinginannya kuat apa enggak? Keinginan kuat apa enggak? Ya sama aja, bro. Kita mau bekerja menjadi profesi A, kita harus belajar. Ketika udah bisa, kita jadi menguasai. Pindah lagi menjadi profesi B, kita belajar lagi dari awal. Ketika bisa, kita menguasai. Gitu. Tapi Terus. tahu nggak, aku tuh mau bilang ini aja sih. Aku tuh kenapa jadi beberapa public speaking itu it's easy for me gitu. Aku tuh ngefan banget sama suara aku beneran. Sampai gitu. Nggak, Narsis dia. serius. Jadi, waktu aku belajar, aku tuh mau ujian di kampus. Dan itu aku udah mulai jadi penyiar tuh. Aku mau ujian di kampus itu harus ngerekam suara aku dong. Baru aku bisa belajar. Masuk tuh. Kalau Berarti kan kamu baca aku enggak. Tipe yang mendengarkan. Aku tuh auditory visual. Widih. Jadi kalau ada gambar aku lebih mudah memahami. Tapi kalau denger, aku bacain terus dengerin lagi itu tuh. Jadi aku sambil ngamatin gitu, nih orang ngomong apa gitu, itu lebih masuk. Jadi aku ngerekam suara aku sendiri, baru aku belajar gitu, aku tipikalnya. Tapi kalau gambar kan di biologi suka ada gambar-gambar gitu, aku lebih enak ngeliat. Hubungannya sama public speaking apaan? Hubungannya sama public speaking adalah pada saat aku tes di interview di radio, itu jadi kayak yang apa ya, I know my voice, I know my intonation gitu aja sih. Jadi terus ini berani. berarti ini adalah tipe Karena orang melatih ya. tipe orang yang juga percaya diri. Tapi kalau masalah di public speaking adalah orang-orang yang tingkat kepercayaan dirinya itu sangat-sangat rendah sekali, sampai dia kalau mau ngomong di depan umum itu dia nggak pede. Tapi kalau yang tipe seperti kamu adalah karena kamu punya kepercayaan dirinya. Iya, kamu punya kepercayaan diri. Kamu Jadi punya kepercayaan diri. waktu di radio itu aku pede, tapi begitu Bener. ketemu orangnya, orang Bener. lain aku tuh nggak pede gitu. Iya, Sampai berarti tipe- akhirnya aku punya fans gitu kan, aku tuh nggak pede Fansnya gitu. tukang sayur. Itu pede sama suara kamu, berarti kamu punya sesuatu yang kamu percayakan dirinya. Jadi kamu pede. Terus ini gue pede sama suara gue kayak gitu. Untuk interview di radio, untuk gue ngedengerin rekaman suara gue sendiri, itu pede gitu. Cuma buat orang yang nggak pede sama suaranya itu juga, aduh, gue kalau di telepon, ada yang kayak gitu. Suara gue di telepon kok kayak begini ya, suaranya nggak enak banget. Ini kok cempreng kayak gitu. Padahal menurut dia kalau dia ngedenger suaranya sendiri ngebas, orang lain ngedenger dia cempreng. Men, suara lu cempreng. Enggak, gue ngebas. Itu dia sebenarnya juga jadi nggak pede. Oh iya. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak begitu. Sampai sekarang pun kadang aku suka amazed gitu. Hah, suaraku tuh bagus banget gitu. Tetap Kayak gitu. tetap bodo amat. Bodo amat. Iya, sebenarnya kenapa kita bisa menjadi pede untuk menjadi melakukan public speaking? Karena kita nggak tahu malu. Itu kuncinya itu satu, atau malu. Tapi sebenarnya Oh intinya ya, enggak. Yang kedua, walaupun kamu nggak percaya diri, kalau kamu tahu niat kamu, keinginan kamu udah kuat kayak gitu, poin yang mau kamu sampaikan ke orang banyak tuh apa? Kalau kamu punya tujuan mulia, go ahead. nggak bisa, susah. Sebenarnya Enggak, itu jadi nanti jadi pemupuk
oh ya, gue harus menyampaikan yang terbaik buat orang. Itu bisa, cuma susah kalau udah nggak punya kepercayaan diri, berapun dia mau menyampaikan nggak pede, dia bakal bilang lu aja nyampein, gue begini aja. Nah itu tuh susah. Tapi kan nanti seiring berkembangnya waktu, kalau dia membiasakan bisa. Kan tetap harus presentasiin Ini presentasi apa public speaking sih? Tapi kan maksudnya public speaking itu kan dimulai dari presentasi di depan orang dulu kan. Maksudnya kayak dimulai dari SMP, SMA, kuliah. Ada tetap gitu aja. Kan. Sekarang emang masih ada yang pipis kayak gini, anak TK murid gue. Sekarang nih zamannya nih, kalau misalkan mau seminar, presentasi segala macam kayak gitu di sekolahan, biasanya mereka berkelompok. Nah, itu masalahnya. Sekarang aja mahasiswa dulu lagi masih aku ngajar aja, ada yang bisa presentasi dengan lancar ngomong, ada juga yang cuma ngebaca teks, ada juga yang cuma duduk diem, dia mengoperasikan laptopnya untuk next. Ada itu macam-macam, jadi nggak bisa. Kalian biasa presentasi, jadi bisa untuk public speaking, belum tentu, karena nggak dibiasakan tadi. Balik lagi, semuanya bisa dilakukan kalau dibiasakan. Dan yang poin yang kamu benarnya adalah niat. Oh, gue mau bisa, makanya gue harus belajar. Gue mau bisa nyetir mobil, makanya gue harus belajar. Kalau bisa teorinya doang tapi nggak dipraktekin, percuma. Nah, itu tuh begitu. Kalau udah bisa naik mobil, nggak ada mobilnya, percuma. Apa lagi nih yang mau disampaikan nih? Akhirnya ini kita udah nyampein aja nih. Itu tuh bisa dipelajari. Terus udah gitu dikencengin dulu. Belajarlah mulai dari sekarang. Kalau kamu lagi SMP, SMA, kuliah ada tugas presentasi, do it by yourself. Terus berikan yang terbaik gitu aja sih. Kalau bisa belajar depan kaca. Gaya bicaranya jangan terlihat kaku. Kalau kamu pernah ada satu presenter atau orang yang kamu suka, kamu berpura-pura lah sebagai dia di depan kaca. Jujur, aku tuh suka kayak orang, aku tuh lagi sebel sama lo apa gimana gitu. Enak gak kira-kira ngelihatnya gitu. Terus yang kedua tuh apa? Kamu ketawa mulu. Bye. Belum ya. Ya udah deh. Oke, terima kasih semuanya. See you next episode. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. 1000 subscribers, ada hadiah BOW keyboard buat kalian. Ya, keyboard Bluetooth ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.